Selamat Bapak Ibu sekalian bersama mewujudkan pelayanan publik prima dengan sepenuh hati. Kemudian saya supaya tidak lupa ada beberapa eselon 1 yang hadir, Bu Menteri dari ini, supaya saya tidak saya akan sapa pertama Ibu Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara, Bu Hajah Himas Sukmaria. Kemudian Bapak Sekjen Kementerian Desa, Bapak Taufik Majid, kemudian Bapak PLT Sekjen Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Bapak Dr. Asep Kurnia, kemudian Bapak Ariandi selaku Direktur Operasional PT Taspen. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat-Nya kita dapat berkumpul di sini dalam rangka rapat koordinasi penguatan implementasi MPP yang dirangkaikan dengan peresmian MPP bersama pada triwulan keempat ini. Bapak Ibu hadirin sekalian, kita pasti memahami bahwa reformasi yang berdampak adalah reformasi yang tidak hanya berhasil dari sisi tata kelola organisasinya. Namun kita memahami bahwa reformasi harus mampu juga memberikan peningkatan kualitas hidup bagi masyarakat. Salah satu upaya adalah melalui kebijakan penyelenggaraan mal pelayanan publik atau yang biasa kita kenal MPP. Kehadiran MPP di tengah masyarakat diharapkan mampu memberikan keterjangkauan akses dalam pelayanan publik dan juga mendorong kemudahan dalam aktivitas berusaha di daerah. Ibu Menteri dan Bapak Wamen dan para hadirin sekalian, pada kesempatan ini izinkan kami menyampaikan beberapa laporan pelaksanaan kegiatan kita pada hari ini. Pertama, penyelenggaraan MPP merupakan salah satu strategi pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, di mana pengintegrasian semua pelayanan, baik itu instansi vertikal, instansi daerah, mungkin BUMN nanti ke depan, BUMD, dan pihak swasta yang bertujuan memberikan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman bagi masyarakat. Peresmian MPP adalah sebagai tanda bahwa suatu MPP telah layak beroperasi, memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pada hari ini, Ibu Menteri dan Bapak Wamen dan Bapak sekalian, kita akan meresmikan 42 mal pelayanan publik yang tersebar di berbagai penjuru Indonesia. 42 kabupaten kota tersebut adalah pertama Kota Langsa, Kabupaten Aceh Tamiang, Kota Lok Sumawe, Kabupaten Pidi, Kabupaten Kaur, Kabupaten Merangin, Kota Pangkal Pinang, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Belitung, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Kepahyang, Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Serang, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Subang, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Bangli, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Dompu, Kabupaten Lembata, Kabupaten Sika, Kabupaten Mempawah, Kota Pontianak, Kabupaten Kayong Utara, Kabupaten Kota Waringin Barat, kemudian Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Tanah Tidung, Kabupaten Banggai Kepulauan, kemudian Kabupaten Kolaka Utara, Kabupaten Konawe Selatan, Kota Makassar, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Sidenreng Rapang, Kabupaten Malaka, Kabupaten Manggarai Barat,
Kabupaten Kaimana, dan Kabupaten Yapen. Dengan diresmikannya Mall Pelayanan Publik pada hari ini, maka sebanyak 272 MPP yang telah beroperasi di seluruh penjuru Indonesia, atau sekitar 53% dari total jumlah kabupaten kota yang ada di Indonesia. Dari 38 provinsi yang ada di Indonesia, Ibu Menteri dan Bapak Wamen dan Bapak sekalian, terdapat 4 provinsi di mana seluruh kabupaten kotanya sudah memiliki MPP. Mohon nanti saya sebutkan satu persatu provinsi mana saja, mohon tepuk tangan yang meriah. Pertama, Provinsi Banten. Kedua, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang ketiga, Provinsi Jawa Tengah. Dan yang terakhir, Provinsi Bali. Peresmian MPP bersama kali ini dilaksanakan secara hybrid, di mana kepala daerah dan dari kabupaten kota menjadi peserta hadir melalui Zoom meeting. Mungkin di ruangan ini ada sekitar 3.000 orang. Nah, ini di Zoom ada sekitar lebih dari itu, Bu. Karena Pak Kepala Daerah atau PJ Kepala Daerah pasti membawa seluruh pasukannya, Bu, kalau dihitung lebih besar dari ruangan ini. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan peresmian kali ini juga akan dilanjutkan dengan kegiatan rapat koordinasi penguatan implementasi MPP dengan kabupaten kota yang sudah operasional. Hari ini dalam rapat koordinasi ada 2 narasumber yang nanti akan tampil di atas panggung kita, yaitu Bapak Profesor Dr. Eko Prasojo. Tepuk tangan, selamat pagi Bapak. Yang kedua, Bapak Dr. Insinyur Bima Haria Wibisana MSIS akan menyampaikan terkait penguatan implementasi Mall Pelayanan Publik melalui transformasi digital. Ibu Menteri, Bapak Wamen dan Bapak Ibu sekalian, dalam rangka mewujudkan percepatan penyelenggaraan MPP di kabupaten kota, kami akan terus melakukan koordinasi dan pendampingan kepada seluruh pemerintah daerah yang sedang dalam proses pembentukan MPP. Selain itu, melalui kerjasama dengan Biro Organisasi pada seluruh provinsi yang belum memiliki MPP, kami juga akan terus berkoordinasi untuk melakukan pendampingan dan menggali informasi tentang hambatan, kendala, kebijakan yang dihadapi oleh daerah dalam pelaksanaan kebijakan MPP. Kunci sukses dari penyelenggaraan MPP tentu saja adalah komitmen kita bersama, kerjasama, integrasi, dan kinerja dari seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan MPP serta kualitas pelayanan. Demikianlah kiranya yang dapat kami laporkan. Kami menyadari bahwa kegiatan ini tidak akan terwujud tanpa dukungan dan banyak pihak. Untuk itu, saya mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya dan para narasumber, Bapak Ibu sekalian, dan seluruh pihak yang telah berkontribusi pada kegiatan ini. Selanjutnya mohon kiranya Ibu Menteri berkenan memberikan arahan terkait kebijakan percepatan pembentukan MPP, sekaligus mohon kiranya meresmikan 42 MPP sebagaimana yang telah kami laporkan di atas. Saya tutup dengan satu buah bait pantun. Hari Kamis main gamelan. Gamelan hadirkan nada yang menyejukkan. Terima kasih kami haturkan untuk Bapak Ibu hadirin sekalian. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santi, Santi, Santi Selesai. Demikian laporan Deputi Bidang Pelayanan Publik. Terima kasih Bapak Oto Kuswandaru.
Hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita saksikan bersama pemutaran video singkat profil 42 Mall Pelayanan Publik yang akan segera diresmikan pada hari ini. Selamat menyaksikan. Berdasarkan amanat Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik, upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik di seluruh Indonesia menjadi sebuah keniscayaan demi mendorong terwujudnya pelayanan publik yang prima dan berdampak. Maka dari itu, pada hari ini akan diresmikan beberapa mall pelayanan publik secara bersama-sama. Berikut adalah profil dari mall pelayanan publik yang akan diresmikan. MPP Kabupaten Aceh Tamiang, MPP Kabupaten Pidi, MPP Kota Langsa, MPP Kota Lok Sumawe, MPP Kabupaten Banyuasin, MPP Kabupaten Kaur, MPP Kabupaten Kepahyang, MPP Kabupaten Merangin, MPP Kabupaten Bangka Barat, MPP Kabupaten Belitung, MPP Kota Pangkal Pinang, MPP Kabupaten Lampung Barat, MPP Kota Bandar Lampung, MPP Kabupaten Serang, MPP Kabupaten Majalengka, MPP Kabupaten Subang, MPP Kabupaten Sukabumi, MPP Kabupaten Situbondo, MPP Kabupaten Bangli, MPP Kabupaten Jembrana, MPP Kabupaten Gianyar. Sejak tahun 2017, sudah terselenggara 234 mall pelayanan publik di seluruh penjuru Indonesia. Kedepan, diharapkan MPP dapat terselenggara di seluruh kabupaten atau kota di Indonesia. Selanjutnya, berikut profil MPP yang juga akan diresmikan pada hari ini. MPP Kabupaten Tabanan, MPP Kabupaten Dompu, MPP Kabupaten Lombok Barat, MPP Kabupaten Lembata, MPP Kabupaten Malaka, MPP Kabupaten Manggarai Barat, MPP Kabupaten Sika, MPP Kabupaten Kayong Utara, MPP Kabupaten Mempawah, MPP Kota Pontianak, MPP Kabupaten Kota Waringin Barat, MPP Kabupaten Pulang Pisau, MPP Kabupaten Tanah Tidur, MPP Kabupaten Banggai Kepulauan, MPP Kabupaten Kolaka Utara, MPP Kabupaten Konawe Selatan, MPP Kabupaten Jeneponto, MPP Kabupaten Sidenreng Rapar, MPP Kota Makassar, MPP Kabupaten Yapen, MPP Kabupaten Kaimana. Dengan semangat sinergi dan kolaborasi, mari wujudkan penyelenggaraan mall pelayanan publik di seluruh Indonesia. Baik, mohon tepuk tangannya sekali lagi yang paling meriah untuk 42 mall pelayanan publik yang akan kita resmikan pada hari ini. Terima kasih. Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya mari kita simak bersama sambutan dan arahan yang akan disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Kita berikan tepuk tangan untuk Ibu Rini Widiantini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Bersepeda pagi di Jalan Sudirman, singgah sarapan di pedagang kaki lima. Selamat berjumpa Bapak Ibu yang budiman, semoga hari ini sehat dan berbahagia. Jadi kalau di kantor Menpan itu kalau nggak pakai pantun nggak afdol Bapak Ibu. Selamat pagi Bapak Ibu, saya ingin menyapa tentunya Pak Wamen. Selamat pagi Pak Wamen, Pak, kemudian juga para Pases Menpan RB dan para deputi serta para deputi dan staf khusus. Kemudian juga saya ingin menyapa para sekjen dan sestamas Sekda, ada Bu Reni, ada Bu Imas, dan staf khusus kita Pak Tasdik. Selamat pagi Pak Tasdik. Kemudian juga Pak Ariandi dari Taspen, ada Bu Titi dan Bapak Ibu sekalian, selamat pagi semuanya, mudah-mudahan hari ini sehat. Dan saya juga ingin menyapa para pimpinan dan pejabat daerah yang hari ini hadir melalui Zoom maupun melalui YouTube, dan juga para kepala daerah dan pejabat daerah yang hari ini diresmikan mall pelayanan publiknya. Bapak Ibu sekalian, ini saya juga supaya saya tidak lupa nih ada lagi, kemudian di RUT PT PLN, ada dari Telkom, kemudian dari Bank BRI dan seluruh kepala biro organisasi di seluruh provinsi dan kepala dinas PMP TSP di seluruh Indonesia. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, pertama-tama tentunya kita ingin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini kita semuanya dapat hadir di acara ini dalam acara rapat koordinasi penguatan implementasi MPP yang tentunya dirangkaikan dengan peresmian MPP pada triwulan keempat tahun 2024. Bapak Ibu, dalam setiap kesempatan tentunya saya selalu menyampaikan beberapa kebijakan Bapak Prabowo Subianto, karena beliau mengarahkan ada 8 arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto kaitannya dengan masalah reformasi birokrasi. Saya highlight 2 hal yang menjadi concern dari Bapak Presiden, yaitu yang pertama adalah berkaitan dengan masalah reformasi pelayanan publik, yang kedua adalah mengenai pelayanan yang berbasis teknologi. Dan ini tentunya akan menjadi concern kita semuanya di dalam bagaimana pemerintah lebih banyak mendekatkan diri kepada masyarakat dan lebih mengetahui apa yang diinginkan oleh masyarakat. Kemudian yang berikutnya, kenapa kita perlu melakukan reformasi birokrasi ini? Karena memang kita di dalam birokrasi ini merupakan engine daripada pembangunan yang akan menentukan sejauh mana sebetulnya target-target pembangunan ini bisa dicapai. Semakin baik birokrasi, juga semakin cepat layanan-layanan yang akan diberikan kepada masyarakat dan menyelesaikan beberapa persoalan yang dirasakan oleh masyarakat. Nah, pada saat ini Bapak dan Ibu, keberhasilan dari sebuah negara tentunya tidak diukur dari pertumbuhan ekonominya saja, tetapi tentunya diukur dari bagaimana pelayanan publik itu dapat memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat secara adil dan cepat, efisien gitu ya. Ini kita bisa lihat bagaimana lesson learned yang dilakukan oleh beberapa negara. Misalnya di Singapura di Singapura itu menggabungkan pelayanan fisik dengan pelayanan digital, ada optimalisasi sistem dengan lingkungan kerja lebih fleksibel. Kemudian di Korea Selatan kita lihat ada konsistensi untuk mengadopsi teknologi informasi ke dalam setiap praktek layanan proses bisnis. Kemudian kita lihat lagi di Azerbaijan, kita belajar kepada Azerbaijan dan Georgia. Kita lihat bahwa di Azerbaijan itu pelayanan bisa terintegrasi dari mulai pusat sampai ke daerah. Memang perbedaannya kita dengan Azerbaijan dan Georgia itu tentunya luasan wilayah kita dan luasan jumlah penduduk yang tentunya menjadi tantangan kita ya untuk melakukan perbaikan di dalam layanan. Tetapi tentunya lesson ini kita bisa melihat bahwa
kita sekarang punya mall pelayanan publik yang tentunya merupakan salah satu terobosan yang bisa menjawab kebutuhan masyarakat begitu. Dan ini konsep mall pelayanan publik yang dilakukan dengan menyatukan seluruh layanan yang ada di pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah maupun layanan swasta ini kita kumpulkan ke dalam satu tempat begitu ya. Tahun 2017 itu ada sekitar 3 mall pelayanan publik. Jadi saya ingat dulu hanya kalau nggak salah hanya beberapa lah pemerintah daerah yang antusias untuk segera membangun mall pelayanan publik. Begitu, tapi saat ini sudah ada 230 mall pelayanan publik. Jadi mohon berikan tepuk tangan kepada pemerintah daerah yang saat ini sangat concern terhadap pembentukan mall pelayanan publik. Nah, pada kesempatan ini tentunya sebagaimana disampaikan oleh Pak Deputi tadi, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendorong pencapaian ini ya, pencapaian terhadap semakin banyaknya mall pelayanan publik yang terbentuk di seluruh kabupaten kota. Dan kemudian juga saya secara khusus ingin memberikan apresiasi kepada 4 provinsi. Yang pertama adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Banten, dan Provinsi Bali. Karena dia di provinsi itu sudah 100% semua kabupaten kotanya sudah mempunyai MPP digital. Jadi sekali lagi berikan tepuk tangan untuk keempat provinsi ini. Bapak dan Ibu sekalian, MPP itu tentunya akan menjadi gerbang untuk masa depan kita di dalam tata kelola pelayanan publik. Kehadiran MPP seperti yang sudah dirasakan oleh Bapak dan Ibu sekalian, itu kita lihat ada percepatan proses yang tentunya akan meningkatkan kualitas, efisiensi, dan biaya dan lain sebagainya begitu. Nah, ini tentunya kita berharap dengan adanya mall pelayanan publik masyarakat bisa mendapatkan kemanfaatannya. Kemenpan-RB tentunya tetap masih concern terhadap 4 cara untuk memberikan layanan. Pertama dengan bagaimana layanan-layanan yang langsung kepada masyarakat. Yang kedua kita jemput bola kepada layanan, jemput bola untuk yang tempat yang sulit dijangkau. Kemudian juga yang ketiga tentunya kita akan bangun secara online. Yang terakhir untuk masyarakat yang sudah lebih memahami tentang IT, kita akan terus kembangkan dengan mall pelayanan publik secara digital melalui mobile layanan. Nah, pada kesempatan ini Bapak dan Ibu sekalian, kita akan melakukan peresmian terhadap 42 mall pelayanan publik baru di Indonesia. Dan pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat dan memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada Bapak dan Ibu pada pimpinan daerah atas komitmen dari 42 kabupaten kota dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui integrasi dan digitalisasi pelayanan publik. Selain itu juga hari ini juga kita akan melakukan rapat koordinasi penguatan implementasi MPP ke depan supaya nanti bukan saja kita mengejar jumlah MPP tetapi bagaimana kita meningkatkan kualitas mall pelayanan publik di setiap instansi daerah. Hari ini Bapak dan Ibu sekalian, kita tidak sekedar meresmikan sebuah gedung, tapi kita sedang meluncurkan harapan dan visi baru untuk lebih memberikan layanan publik kepada seluruh masyarakat Indonesia yang lebih baik. Mohon maaf, saya hari ini juga ingin menyampaikan kepada para pimpinan dari 42 lokasi yang hari ini akan diresmikan, karena pada hari ini tidak bisa kita lakukan secara online. Tentu saja hal ini dikarenakan karena kami tidak ingin adanya hambatan di dalam layanan-layanan pelayanan publik yang saat ini sedang dilakukan oleh Bapak Ibu semuanya. Namun tentunya ini tidak mengurangi penghargaan saya kepada seluruh pimpinan di pemerintah daerah di 4 lokus tersebut atas komitmen yang selalu mengutamakan kepentingan kepada masyarakat, dan untuk itu kami ingin berikan aplaus untuk 42 para pimpinan daerah yang hari ini kita resmikan pelayanan publiknya. Bapak dan Ibu sekalian, komitmen ini menjadi sangat penting. Kenapa kita
perlu hal tersebut karena perjalanan kita di dalam membangun mall pelayanan publik itu masih sangat panjang. Untuk itu saya ingin menitipkan pesan kepada Bapak Ibu baik yang hari ini hadir, para pimpinan daerah yang hadir melalui online maupun melalui aplikasi Zoom. Pertama-tama adalah utamakan selalu kualitas pelayanan, pastikan bahwa layanan diberikan dengan cepat, mudah, ramah, profesional, dan berintegritas. Jadikanlah kepuasan masyarakat itu sebagai ukuran utama di dalam keberhasilan layanan. Kedua, mohon kiranya Bapak Ibu meningkatkan kolaborasi lintas sektor, terus bangun kerjasama yang solid antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan instansi vertikal, BUMN, dan swasta untuk menciptakan ekosistem layanan yang terintegrasi. Serta tentunya tolonglah segera melibatkan masyarakat di dalam setiap evaluasi dan pengembangan MPP. Karena sekarang layanan-layanan itu tentunya kita tidak lagi melihat apa yang diinginkan oleh pemerintah kepada masyarakat, tetapi apa yang diinginkan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk mendapatkan layanan-layanan yang jauh lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Kemudian yang terakhir, jadikanlah MPP sebagai simbol inovasi. Jangan puas sebagai capaian saat ini, cari cara-cara baru yang membuat layanan semakin efisien dan ramah kepada masyarakat, ramah kepada kaum rentan. Pastikan bahwa MPP menjadi dorongan yang lebih kuat untuk penggunaan teknologi dalam rangka mempercepat proses layanan. Akhir kata Bapak dan Ibu sekalian, para bupati wali kota di 42 lokus yang akan saya resmikan pada hari ini dan seluruh jajaran pemerintah pusat penyedia layanan dari MPP dapat secara konsisten menjalankan komitmennya untuk menyelenggarakan pelayanan yang lebih terintegrasi di daerah. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya meresmikan 42 mall pelayanan publik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan inayahnya dalam meridhoi setiap ikhtiar yang akan kita lakukan. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian atas kerja keras dan komitmen semua pihak yang terlibat. Mari kita bersama-sama menjadikan pelayanan publik sebagai wajah terbaik dari pemerintah kita. Timnas Indonesia waktunya pembuktian. Juara AAF dan lolos Piala Dunia. Pelayanan publik berkualitas diusahakan untuk wujudkan masyarakat yang bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang bikin pantunnya Pak Oto. Jadi isinya soal sepak bola. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian telah hadir pada hari ini. Mari kita saksikan peresmian dari 42 lokus mall pelayanan publik yang sudah kita tunggu-tunggu. Baik, terima kasih Bu Rini Widianti. Mohon beri tepuk tangan sekali lagi untuk Menteri Pan-RB. Mohon tetap berada di atas panggung Ibu. Dan kami undang juga untuk naik ke atas panggung. Mohon berkenan kepada Wakil Menteri Pan-RB dan juga Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pan-RB Bapak Oto Korwandaru. Dan juga PLT Sekretaris Kementerian Pan-RB. Dan kepada para kepala daerah dan jajarannya yang mendampingi agar dapat bersiap-siap dari tempat masing-masing, sudah berdiri bersiap di depan tablet untuk melakukan peresmian secara digital dengan menandatangani prasasti digital Mall Pelayanan Publik. Baik, kita saksikan semuanya sedang bersiap-siap. Sekali lagi kepada seluruh kepala daerah ataupun pimpinan kepala daerah yang bersangkutan, yang mall pelayanan publiknya akan diresmikan, silahkan mengambil tempat, segera akan kita lakukan penandatanganan. Baik, dan untuk penandatanganan prasasti secara digital akan saya lakukan dengan hitungan mundur. Bismillahirrahmanirrahim. 3, 2, 1. Kemudian mohon berkenan kepada Ibu Menteri Pan-RB untuk menandatangani prasasti secara digital. Bismillahirrahmanirrahim. 3, 2, 1.
dan dengan ditandatanganinya. Baik, dan dengan ditandatanganinya prasasti secara digital, resmi sudah 42 mall pelayanan publik kita resmikan pada hari ini. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi. Dan kita lakukan sesi foto. Menteri Pan-RB didampingi dengan para pimpinan dari Kementerian Pan-RB dengan background prasasti digital yang sudah ditandatangani dan juga lambang dari kabupaten kota yang MPP-nya telah kita resmikan bersama. Baik, sesi foto selanjutnya kami undang Ibu Menteri Pan-RB untuk dapat ke bawah. Mohon berkenan Ibu menghadap ke layar. Kita akan berfoto bersama dengan audiens yang hadir pada hari ini di Aula Kementerian Pan-RB. Mohon berkenan berdiri para tamu undangan. Kita berfoto bersama Menteri Pan-RB dan juga para jajaran. Kita bersikap formal dulu untuk yang pertama. Baik, semuanya sudah siap. Kita ambil gambar. Kita posisi formal dulu. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Dan sekarang dengan posisi yang berbeda, semuanya angkat tangan kanan dan membentuk formasi huruf C. C, tangan kanan, C. Huruf C melambangkan change, yang berarti perubahan atau reformasi. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Ibu Menteri Pan-RB dan para jajaran dapat kembali ke tempat masing-masing. Mohon maaf Ibu Menteri, kita juga menyapa para peserta yang ikut melalui Zoom. Ini juga adalah interaksi kita karena mereka sudah dengan antusias untuk ikut pada acara rakor dan peresmian MPP pada pagi ini. Oke. Selamat pagi Bapak Ibu Bupati dan Wali Kota dari 42 lokus. Ini saya dengan bersama-sama Pak Wamen, Pak Purwadi Arianto, tentunya mengucapkan selamat atas peresmian dari 42 mall pelayanan publik dari tempat Bapak dan Ibu. Sekali lagi saya mohon maaf tidak bisa melakukan peresmian secara offline, tapi saya insya Allah nanti akan saya kunjungi mall pelayanan publik yang terpilih atau yang juga sudah diresmikan pada hari ini. Saya ingin menyapa dari Kabupaten Langsa. Mana Kabupaten Langsa? Selamat pagi Kabupaten Langsa, Kabupaten Aceh Tamiang. Tangannya mana tangannya? Oh itu. Oke. Kemudian dari Lok Semawe. Kabupaten Pidi. Ada kelihatan ya. Kabupaten Kaur. Kabupaten Merangin. Selamat pagi Kabupaten Merangin. Kemudian Kabupaten Pangkal Pinang. Enggak kelihatan ya. Kabupaten Bangka Barat. Sebelah kiri ya. Oke. Nah ini Kabupaten Bangka Barat. Ya, selamat pagi, selamat Kabupaten Belitung. Mana kok nggak kelihatan? Nah. Kabupaten Banyu Asin. Oh ke sini ya? Oh iya ya. Iya. Kabupaten Kepahyang. Oh kosong gini ya. Oke. Kabupaten Lampung.
Suaranya kedengeran ya Lampung? Iya. Kabupaten Lampung. Kemudian Lampung Barat. Mana suaranya Lampung Barat? Kabupaten Lampung, ya, Kabupaten Barat. Kabupaten Serang. Lampung Barat ini, selamat pagi Pak Bupati. Kabupaten Serang. Kabupaten Majalengka. Oh ini Majalengka. Ya. Majalengka. Kabupaten Sukabumi. Oh, gak ada suaranya ya. Oke. Kabupaten Subang. Wah, lupa. Kabupaten Situbondo. Nih kita pindah ke Jawa Timur sekarang. Kabupaten Situbondo. Ya. Selamat Pak. Kemudian saya akan pindah ke Bali sekarang, Kabupaten Tabanan. Kabupaten Tabanan. Ya, udah itu. Nah, kelihatan nggak dia? Kabupaten Jembrana. Musiknya. Kabupaten Bangli. Mana suaranya Kabupaten Bangli? Ya maksudnya kitanya yang sebelahnya kita. Maksudnya. Kabupaten Gianyar. Ini Kabupaten Bangli. Selamat Kabupaten Bangli. Kabupaten Gianyar. Sekarang saya pindah ke Nusa Tenggara Barat. Oh, Kabupaten Gianyar ya. Oke. Kemudian Lombok Barat. Kabupaten Lombok Barat, mana suaranya ke Lombok Barat? Nggak kedengaran ya? Nggak kedengaran. Ini Gianyar. Ini Lombok Barat. Ya. Kabupaten Dompu. Bapak Ibu jadi ya, kemudian Kabupaten Lembata. Kemudian Kabupaten Sika. Sekarang saya pindah ke Kalimantan Barat, Kabupaten Mempawah. Kota Pontianak. Dan Kabupaten Kayong Utara. Selamat Bapak dan Ibu. Saya akan pindah sekarang ke Kalimantan Tengah, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kabupaten Pulang Pisau. Saya akan pindah ke Kalimantan Utara, Kabupaten Tanah Tidung. Selamat untuk Kabupaten Tanah Tidung, dan saya akan meloncat ke Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Banggai Kepulauan. Ya. Selamat untuk Kabupaten Banggai Kepulauan. Kemudian saya akan pindah ke Sulawesi Tenggara, Kabupaten Kolaka Utara, dan Kabupaten Konawe Selatan. Dengan visi 3R, reduce, reuse, dan recycle. Sebagai sarana edukasi. Lanjut, selamat untuk Kolaka Utara dan Konawe Selatan. Saya akan pindah sekarang ke Sulawesi Selatan, Kota Makassar. Pemerintah daerah Tahu saya cuma dengar
Pelajaran kita sebutkan lain bahwa di daerah diharapkan pemerintah daerah mampu. Kemudian Kabupaten Jeneponto Hadir, Bu. dan Kabupaten Sidenreng Rapang. Malah ya, gitu ya. Saya akan pindah sekarang ke Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Malaka, Kelihatan. Kabupaten Manggarai Barat. Kemudian terakhir ada Papua Barat, Kabupaten Kaimana. Kaimana? Oh, iya. Ya, selamat Pak Bupati. Kemudian Kabupaten Yapen. Ya, selamat untuk Kabupaten Kaimana dan Yapen. Terima kasih Bapak dan Ibu, sekali lagi kami mengucapkan selamat. Mudah-mudahan kehadiran MPP di lokasi Bapak dan Ibu tentunya bisa memberikan manfaat untuk masyarakat. Teruslah untuk tetap berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik untuk masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Menteri Pan-RB dan juga ke-42 daerah kabupaten kota yang telah diresmikan MPP-nya, dan selanjutnya Ibu Menteri Pan-RB akan melakukan doorstop bersama para pimpinan didampingi tentunya oleh PLT Sekretaris Kementerian Pan-RB dan juga Deputi Bidang Pelayanan Publik. Dan kepada para tamu undangan lainnya, agar tetap berada di tempat acara, di tempat masing-masing, kita akan lanjutkan acara kita pada hari ini. Baik, hadirin yang kami hormati, kita masuki sesi rapat koordinasi penguatan implementasi Mall Pelayanan Publik yang akan disampaikan oleh para narasumber yang tentunya sudah tidak asing lagi dan ahli di bidangnya masing-masing. Dan untuk memandu sesi ini kami undang naik ke atas panggung kepada Bapak Imanuddin selaku analis kebijakan ahli utama Kementerian Pan-RB yang akan bertindak sebagai moderator untuk jalannya rapat koordinasi pada pagi ini.